Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah, tetap waras, dan tetap nopi. Karena tanpa kopi, hidup kayak ada yang kurang ya. Hehehe. Jumpa lagi bareng gue, Ustadz Rukiah yang kadang serius, kadang rada ngaco. Tapi insya Allah masih syar'i. Hari ini kita bahas satu topik yang rame banget di komen. Bang, kalau banyak semut itu tanda rezeki atau malah tanda sihir? Dan ternyata ini tuh bikin banyak orang debat. Sampai ada yang bilang, Ustadz, semut di dapur saya banyak. Apakah rumah saya jadi sumber rezeki? Bro, itu bukan sumber rezeki. Itu sumber gula tumpah. Tapi tenang, hari ini kita bahas ilmu lengkap, bukan cuma mitos-mitos. Banyak semut tanda rezeki, emang benar. Guys, di budaya kita memang ada kepercayaan kalau banyak semut itu tanda bakal ada rezeki masuk. Tapi itu bukan dalil, bukan hadis, bukan ayat. Itu cuma kebiasaan masyarakat aja. Kadang orang lihat semut nempel di gula, terus bilang, wah rezeki nih. Padahal yang datang sebenarnya semutnya, bukan rezekinya. Tapi gua ngerti maksudnya. Kalau rumah banyak makanan, banyak gula, banyak sisa manis-manis, ya otomatis semut datang. Itu artinya rumah ada keberkahan makanan. Jadi orang nyebutnya rejeki. Logis secara budaya, bukan secara syar'i. Banyak semut sama dengan tanda sihir. Lah, kok bisa? Nah, ini bagian yang sering bikin orang panik. Perukiah kadang bilang, Bang, kalau tiba-tiba rumah banyak semut hitam di spot yang aneh, itu bisa jadi simbolisasi sihir. Tenang dulu guys, jangan langsung bakar rumah. Jadi maksudnya gini, dalam dunia ruqyah, sebagian gangguan memang suka pakai simbol atau isyarat. Kayak bau busuk tiba-tiba, hewan gaib, benda asing, termasuk hewan-hewan kecil kayak semut atau kecoa mengumpul di titik tertentu. Tapi ini bukan berarti semua semut itu utusan dukun ya. Jangan nanti semut lewat dibilang, Astagfirullah, ini kiriman siapa? Penjelasan perukiah tentang simbolisasi sihir. Simbolisasi itu maksudnya gini guys. Kadang gangguan jin atau sihir bikin reaksi fisik di rumah. Salah satunya hewan-hewan kecil ngumpul di spot yang gak wajar. Misalnya, semut banyak di kamar, padahal gak ada makanan. Semut numpuk di satu sudut, terus baunya aneh. Semutnya keluar setelah mimpi buruk atau setelah ruqyah. Semut ngumpul di tempat-tempat yang biasanya terkait gangguan, misal bantal, lemari pakaian, pojokan gelap. Itu bukan semutnya yang gak wajar, kondisinya yang gak wajar. Perukiah bilang itu simbol, karena jin kadang ngikutin aroma, energi, atau benda sihir yang memang ditanam. Jadi hewan kecil bisa narik ke sana karena ada sesuatu yang mengganggu. Jadi simbolisasi itu bukan semutnya magic, tapi ada masalah lain yang bikin hewan jadi kumpul. Terus mana yang harus dipercaya? Jawabannya, dua-duanya bisa benar, tapi lihat kondisinya. Normal atau rezeki atau alamiah kalau ada makanan manis, rumah lembab. Musim hujan, ada sisa gula, minuman, remah makanan, semutnya lewat wajar. Mencurigakan atau bisa jadi gangguan kalau semut muncul di spot yang nggak ada makanan. Tiba-tiba banyak banget tanpa sebab. Muncul bersamaan dengan mimpi buruk, pusing, atau gangguan. Muncul setelah ruqyah. Biasanya efek reaksi gangguan. Semutnya kayak mengejar atau fokus di satu titik nggak masuk akal. Jadi gimana sikap kita? Gak usah parno, gak usah lebay, dan jangan nuduh semut. Kamu kiriman siapa? Semut, Bang, tolong, saya cuma cari gula. Sikap yang benar, cek logis dulu. Kebersihan, makanan, kondisi rumah. Kalau ada tanda-tanda aneh, barulah lakukan ruqyah mandiri, 60, baca Al-Baqarah, joy, perbaiki sholat, cek rumah, pojokan, kolong kasur, lemari. Dan jangan langsung judge semut jadi antek dukun ya. Gitu guys.
Jadi simpelnya, semut bisa tanda rezeki secara dan bisa jadi tanda ada sesuatu yang nggak beres kalau kemunculannya nggak normal. Tapi itu bukan dalil, cuma pengalaman para peruqyah. Intinya, logika jalan, iman tetap on, dan hati jangan baperan. Oke guys, tadi kita udah bahas semut bisa jadi tanda alamiah, bisa juga jadi simbolisasi gangguan menurut pengalaman para peruqyah. Sekarang kita kupas lebih dalam, biar lu jelas banget bedanya, nggak salah paham. Kenapa jin atau sihir bisa bikin hewan-hewan bereaksi? Ini harus gue jelasin pelan-pelan nih. Soalnya banyak yang ngira jin itu kayak Thanos bisa manggil hewan-hewan. Padahal bukan gitu guys. Bukan semutnya yang disuruh, tapi lingkungannya yang berubah. Hewan peka sama energi. Dalam ilmu ruqyah, jin itu punya frekuensi atau energi tertentu. Nah, hewan kecil kayak semut, cicak, kucing, serangga, itu lebih sensitif dibanding manusia. Mereka bisa ngerasain suhu, bau, getaran, dan tekanan energi di suatu titik. Jadi hewan itu datang karena ada sesuatu. Makanya kadang semut ngumpul di titik yang nggak ada makanan. Peruqyah bilang, ini kemungkinan ada gangguan, karena hewan kecil ikut respons. Contohnya, energi sihir, benda sihir yang ditanam atau dilempar. Jin yang lagi diem di spot itu. Bukan karena semutnya disuruh meeting sama jin ya. Bro, semut, kumpul di pojok kamar. Nggak gitu. Reaksi semut setelah ruqyah kok banyak, kok muncul, kok jadi weird. Nah, ini sering banget kejadian. Bang, kok abis saya ruqyah, kok semut tiba-tiba keluar banyak? Tenang, itu bukan jump scare dari jin. Bisa jadi reaksi dari energi yang terganggu. Kalau rumah lu sebelumnya ada gangguan, terus lu bacain Al-Baqarah atau ruqyah syariah, itu bikin energi buruknya keusik. Nah, pas keusik itu, hewan-hewan jadi sensitif dan keluar atau ngumpul. Mirip kayak lu lagi tidur, terus ada yang nyalain lampu terang. Langsung, apa ini? Hewan juga gitu. Bisa jadi karena jin yang bersembunyi terus pindah pos. Ini pengalaman peruqyah. Kadang setelah ruqyah, jin pindah titik atau ngelepas pegangan di satu spot. Nah, hewan kecil nangkep perubahan itu. Jadilah semut ngumpul atau kabur. Kalau semutnya di kasur atau bantal atau lemari, ini baru mencurigakan. Gua kasih tanda-tanda red flag nih, biar lu bisa bedain mana rezeki, mana musibah. Hehehe. Mencurigakan kalau semut muncul di dalam bantal, dalam kasur, di bagian lemari baju yang tertutup, pojok gelap yang jarang lu sentuh, atas lemari tinggi yang gak ada makanan sama sekali. Kamar mandi di tempat yang gak ada sisa sabun atau manis, dekat kepala saat tidur. Kalau tiba-tiba lu lagi tidur, terus semut jalan-jalan di jidat lu tanpa sebab, ini bukan tanda rezeki bro. Semutnya bukan mau transfer ShopeePay, hehehehe. Biasanya itu tanda ada energi negatif, atau ada jalur masuk gangguan, atau ada benda sihir kecil yang gak kelihatan. Tapi ingat, ini bukan dalil, ini pengalaman peruqyah. Gua harus tegasin sekali lagi, ini bukan hukum syariat, bukan ayat, bukan hadis. Ini pengalaman ruqyah puluhan tahun, hasil observasi dan pola yang sering kejadian. Jadi jangan sampai ada semut lewat, langsung panik. Ada semut makan gula, langsung bilang sihir. Ada semut nempel di sendok, langsung mau panggil ustadz 10 orang. Hehehe. Cara ngecek beneran gangguan atau semut lapar. Ini tips praktis biar lu nggak halu dan nggak salah paham. 1. Cek kebersihan. Ada remah makanan, ada gula tumpah, ada botol madu bocor. 2. Cek musim. Lagi musim hujan, biasanya semut cari tempat kering. 3. Cek pola. Datang di jam tertentu, muncul tiba-tiba, banyak di spot aneh. 4. Cek apakah bersamaan dengan gejala lain, mimpi buruk,
pusing tanpa sebab, gelisah malam, sering takut, rumah terasa berat. 5. Coba ruqyah dengan baca Al-Baqarah, ayat kursi, 3 kul. Ruqyah mandiri Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 102, ayat kursi, dan ayat-ayat ruqyah lain yang sering digunakan. Kalau setelah itu semut makin heboh atau muncul di spot aneh, baru masuk kategori dicurigai. Intinya gini guys, kalau ada semut, jangan langsung bilang itu kiriman dukun. Semutnya juga punya kehidupan, gak setiap hari dia ikut project dukun. Kadang dia cuma cari gula, kadang dia cuma lewat, kadang dia cuma numpang lewat kayak mantan lu pas butuh doang. Maaf, jangan baper guys. Oke guys, jadi kesimpulannya, semut itu bisa tanda alamiah, bisa tanda rejeki secara budaya, dan dalam beberapa kondisi bisa juga jadi isyarat ada gangguan. Tapi lihat dulu konteksnya, jangan langsung suuzan sama hewan kecil yang nggak tahu apa-apa. Yang penting, iman jalan, akal jalan, dan jangan baperan. Kalau ada tanda aneh, cek logis dulu. Kalau masih nggak wajar, baru cek secara ruqyah. Dan ingat, ruqyah itu bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nenangin. Tujuan ruqyah syariah adalah mengembalikan hati kita ke Allah, bukan ke ketakutan dan halusinasi. Jadi apapun yang terjadi di rumah lu, banyak semut kek, cicak joget kek, atau lampu kedip-kedip kek, kembaliin semuanya ke Allah. Baca Al-Baqarah, jaga wudhu, jaga sholat, insya Allah aman. Semoga penjelasan ini bikin kalian makin paham, makin santai, dan makin ngakak dikit lah ya, biar hidup gak tegang terus. Oke guys, gue pamit dulu. Semoga Allah jagain kalian dari gangguan yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Dan semoga kalian didekatkan sama rezeki yang halal, bukan sama semut yang halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.